Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sharing sedikit mengenai tips kolaborasi dengan peneliti luar negeri. Jadi saya mohon maaf, video saya matikan, koneksi jaringan di rumah saya masih belum stabil. Nanti sebentar lagi saya hidupkan karena memang ini masih bad network status ya di saya. Oke, saya buka sedikit. Ini informasi profil, tapi ini mungkin yang lama, belum lagi saya update. Berapa hari lalu baru publish satu artikel di Q2 pagi, dan saya nggak tahu itu untuk apa, mungkin hanya untuk happy saja nulis, kebetulan sesuai dengan bidang saya. Nah, ini informasi saya. Oke, saya lanjut. Sebelum saya sharing tips mencari kolaborasi, udah pasti yang namanya mencari kolaborasi dengan luar negeri itu manfaatnya kan cukup banyak. Tapi salah satu manfaat di kita itu kan paling banyak itu umumnya kita cari kolaborasi itu jarang untuk mencari dana. Grant itu banyak sekali padahal, tapi jarang kita mencari hal tersebut. Kebanyakan kita mencari itu adalah untuk publish paper. Pasti yang perlu kita ketahui dulu adalah kenapa kita harus publikasi itu dulu. Pertama itu self satisfaction, pasti untuk menyenangkan diri sendiri. Seperti saya bilang, baru berapa hari lalu baru publish Q2 saya satu, tunggal, penulis tunggal, nggak ada lagi author lain, karena memang saya jarang nulis itu rame-rame, kalau kecuali dengan author luar negeri. Kalau dari author Indonesia, saya sendiri memang kurang tertarik belakangan ini, saya lebih senang dengan author luar negeri. Kalaupun nggak ada yang sesuai bidang, saya nulis untuk diri saya sendiri saja, dan itu pun penulis tunggal, nggak mau rame-rame. Jadi untuk apa saya nulis itu? Angkatankah happy-happy seperti saya bilang tadi, atau hanya sekedar saya punya ide nih untuk ditulis, kemudian dipublish di artikel di jurnal yang Q2 ataupun Q1. Oke, kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya nulis itu terkadang karena memang apa ya, enjoy saja, eh, dan bagaimana apa maksud saya, bagaimana ide kita tuh bisa tersalurkan, itu dia, itu kalau saya. Kemudian yang kedua, diseminasi hasil riset dan dana. Ini pertanyaan yang paling sering saya tanya di beberapa grup. Ketika kita melakukan riset, luaran kita itu pasti jelas ada. Kemudian target yang dicapai itu pasti ada. Nah, pertanyaannya seberapa besar impact atau diseminasi riset kita itu kepada tiga kategori. Apa kategorinya? Yang pertama itu adalah, kita bilang dulu ya, ini ya, pertama itu adalah industri. Kemudian yang kedua, pendidikan. Yang ketiga itu masyarakat. Apakah sudah memiliki impact atau tidak? Kalau memang belum memberikan impact, berarti ada yang salah dengan hasil riset kita. Atau bukan salah hasil riset kita, tapi memang belum memenuhi ketiga kriteria itu, masih yang keempat yang terpenuhi. Apa itu? Hanya publikasi saja. Itu dia. Jadi memang banyak hasil-hasil riset itu sebenarnya berakhir di tumpukan kertas, bukan kepada industri, pendidikan, ataupun masyarakat. Yang keempat adalah, yang ketiga, menambah portofolio dan pengalaman. Semakin banyak kita menulis artikel, publikasi, maka semakin banyak juga portofolio kita. Nah, author di luar negeri itu tidak perlu tahu kita itu siapa, dosen kah, peneliti kah, tapi mereka akan cari tahu kita itu dari mana, dari publikasinya. Makanya publikasi itu dari jurnal-jurnal luar negeri seperti Elsevier, NDPI, apalagi ya, Hindawi, itu jurnal-jurnal dengan reputasi yang bagus. Nah, biasanya para author luar negeri akan mencari ke publisher-publisher tersebut artikel kita. Nah, kalau artikel kita menurut mereka menarik, mereka pasti akan
menghubungi kita, by email kah, by inbox kah, atau apa. Nah, begitu juga kita nggak akan kita tidak akan mungkin mencari author di jurnal Predator, itu udah pasti. Pasti kita akan mencari ke jurnal Elsevier. Nah, begitu juga mereka. Jadi pastikan ketika kita nulis jangan yang dikejar itu kum. Karena kalau mengejar kum, kita bisa hitung dengan 1 tahun berapa artikel kita. Saya ambil contoh BKD dosen. BKD dosen itu yang dibutuhkan itu publikasi 2, nggak harus fokus, jurnal lokal aja sudah jadi, selesai. Kemudian yang kedua, jika dapat hibah, syarat hibah itu misalnya jurnal Scopus atau Proceedings Scopus, jurnal Scopus Q4. Maka jurnal itu pasti tidak mungkin jurnal-jurnal top luar negeri, Q1 atau Q2. Jadi ketika kita menulis artikel yang targetnya itu bukan untuk menambah impact diri kita, tapi melengkapi hukum, maka artikel yang kita buat itu pasti biasa-biasa saja. Kebanyakan begitu. Jadi jika kita ingin menggait rekan kita, peneliti luar negeri, kita harus memberikan yang terbaik dari kita. Nah, makanya kita harus terbit juga di jurnal-jurnal bereputasi Q1 ataupun Q2. Minimal itu. Kemudian yang berikutnya adalah reward. Nah, biasanya ini cukup bagus. Pemerintah juga memberikan reward kepada publikasi yang terbit di jurnal-jurnal bereputasi baik. Bereputasi baik itu misalnya Elsevier, Emerald, Springer, Hindawi, dan sebagainya. Itu dia. Dan pihak universitas juga akan memberikan uang pengganti publikasi ataupun reward juga. Seperti ada kolega saya di UNY, jika artikel Trendex dia dapat sekian, jika terbit dia dapat sekian. Nah, itu adalah bentuk support institusi kepada dosen agar dosennya juga semakin aktif untuk menulis. Nah, saya yakin banyak kampus Bapak Ibu sudah melakukan seperti itu. Jadi jika belum, segera lakukan. Itu sebagai doping kepada dosen agar giat untuk publikasi. Kemudian berikutnya memberikan impact kepada peneliti lain. Nah, ini tadi, artikel yang baik akan dibaca oleh autor yang baik juga. Jadi ketika artikel kita terbitnya di tempat yang biasa saja, maka yang baca itu ya yang biasa saja, bukan peneliti-peneliti yang saya bilang kelasnya tinggi. Gitu. Jadi kalau kita mau publish artikel kita di Elsevier, maka yang baca itu adalah author-author yang sering publish paper di Elsevier Journal, dan untuk sitasnya juga pasti akan lebih cepat. Salah satu impact-nya adalah citasi. Nah, citasi itu umumnya berasal dari peneliti yang tertarik dengan artikel kita. Kemudian buat syarat akademik di institusi ini sudah cukup jelas. Lain sebagainya itu mungkin ada niat lain ketika Bapak Ibu melakukan publikasi. Kalau itu bisa apa saja. Tapi umumnya inilah kenapa Bapak Ibu harus publikasi. Saya lanjut. Maaf. Oke. Nah, how to publish your article. Saya sudah marker di sini diversity dan author. Jadi poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini umum. Ketika mau publish harus artikelnya punya dulu. Baru tentukan jurnalnya. Jurnalnya open access umumnya berbayar atau non OA umumnya gratis. Dan biasanya non OA ini Bapak Ibu ini lebih susah untuk ditembus dibandingkan open access. Kenapa begitu? Ini ya Bapak Ibu ya, non OA ini lebih susah ditembus daripada ini. Kalau non OA itu biasanya lebih tinggi kualifikasi artikelnya. Dan biasanya karena autornya gratis, makanya pihak jurnal meminta give your best artikel, berikan artikel terbaik Anda. Kalau OA ini umumnya ini agak lebih ringan, walaupun jurnal-jurnal top OA ini seperti ambil contoh adalah jurnal MDPI. Jurnal MDPI itu jurnal open access yang biayanya cukup mahal. Hampir 2.000 CHF, French Swiss, hampir 36 juta. Open access dan reviewnya cepat, hitungan hari dapat review,
Bisa dari submit hingga publish itu kurang lebih dari 20 hari. Ya, betul sekali. Open access dan biaya 36 jutaan. Kalau non OA umumnya di Elsevier. Ini gratis, banyak sekali jurnal-jurnal non OA yang gratis dan biasanya memiliki requirement yang cukup tinggi. Itu dia. Nah, Scopus, WOS atau Sinta. Nah, sekarang banyak jurnal Sinta juga, Sinta 1 ya, Scopus, tapi saya jarang submit ke Sinta 1, saya lebih senang submit ke jurnal-jurnal Scopus luar negeri. Mungkin nggak tahu, mungkin habit karena faktor kebiasaan, saya lebih senang submit ke sana, dan daftar antriannya juga tidak panjang. Apalagi submit ke jurnal-jurnal Elsevier, nggak apa-apa reject, tapi kita dapat review yang cukup baik. Kenapa? Karena lebih susah kita menjumpai pembimbing kita daripada reviewer. Nah, ambil contoh. Di Elsevier Journal itu saya pernah submit jam 3 sore, dapat replay, reject itu jam 4 sore. Hanya 1 jam saja. Nggak pakai neko-neko, nggak lama-lama butuh ya. Jadi semakin kita tahu cepat atau review, kita bisa cepat mengambil keputusan. Jadi cari jurnal itu juga bukan kayak cari kacang. Kita harus cari tahu juga berapa lama dia first replaynya, sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah. Kalau saya mencari itu 2 hal. Yang pertama cepat tahu reject-nya sama cepat tahu reviewnya, bukan cepat publish-nya. Karena kalau sudah accept, publish-nya itu hitungan hari kalau jurnal-jurnal besar. Tapi banyak jurnal besar itu tidak mengasih tahu kapan reject, kapan reviewnya. Nah, kita harus cari tahu dulu ini, dua ini. Jadi kalau kita reject, kita bisa pindah ke jurnal lain. Kalau tahu kita berapa lama reviewnya, kita bisa antisipasi untuk perbaikinya. Jadi tidak butuh berbulan-bulan. Itu dia. Nah, berikutnya punya duit. Nah, kenapa harus punya duit? Pertama, translate itu tidak gratis. Kalau Anda punya kawan yang jago bahasa Inggris, tidak mungkin Anda minta translate-nya gratis. Pasti harus ada uang lelah ya. Kecuali Anda kawan yang tidak pengertian. Itu dia. Kemudian yang kedua, proofread. Proofread ini tidak ada yang gratis. Pasti berbayar semua. Dan saya selalu proofread ini di Elsevier Proofreading Service. Nanti saya akan kasih tahu linknya di mana Elsevier Proofreading Service itu. Dan ini cukup fair, artinya betul-betul berdasarkan jumlah kata. Statistik analisis. Nah, ini banyak orang yang tidak paham. Kalau Bapak Ibu mengolah data kuantitatif, kualitatif, Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan data, olah datanya. Kasih aja sama orang. Bayar, selesai. Nggak pening. Tapi analisanya Bapak Ibu yang bahas. Kalau bisa mudah, ngapain dipersulit? Ngapain Bapak Ibu mempersulit diri Bapak Ibu untuk mengolah data? Bapak Ibu yang punya artikel itu sebagai konseptor. Konseptor itu yang punya ide. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya ghostwriting. Buku-buku itu banyak Bapak Ibu. Itu yang nulis tuh bukan si pemilik ide, tapi orang lain. Tapi dia cerita sama yang bisa merangkai kata, kalimat agar menjadi sebuah buku. Nah, itu ghostwriter. Dan itu banyak jasanya. Jadi Bapak Ibu jangan sebagai konseptor, Bapak Ibu juga yang mengolah datanya. Kasih sama orang yang betul-betul paham olah data statistik, olah data apapun. Ibu bilang ini data saya, ingin model ini dikombinasikan dengan ini, saya mau menggunakan algoritma data ini. Hasil grafiknya harus seperti ini. Udah selesai, bayar. Dan itu banyak sekali. Prinsip saya Bapak Ibu, ketika kita berhubungan dengan data, kalau kita tidak sanggup, jangan sok pandai-pandaian kita mengolah data menggunakan PLSM, Smart PLS, SPSS, dan misalnya hasilnya bukan jadi benar, jadi salah, kayak gitu. Kasih sama orang yang betul-betul bisa mengolah dan paham mengenai olah data tadi. Image screening ini juga ada jasanya, apalagi kalau kita menggunakan yang namanya data kedokteran. Misalnya gambar kepingan darah, nah itu sebenarnya tidak apa ya bahasanya, tidak murni, tidak jelas gambarnya. Nah harus di cleaning. Nah itu ada jasanya. Nah jasa nomor 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 4 itu ada di Elsevier. Kalau nomor 3 itu tidak ada, tapi banyak jasa-jasa itu di luar negeri. Bapak Ibu tinggal cek saja online, banyak sekali. Gitu. Author and contribution credit author statement. Nah ini tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu punya author
atau co-author yang bisa mengolah data masuk sebagai co-author. Jadi Bapak Ibu konseptor dia sebagai olah data. Misalnya saya sebagai content writer, konseptor, baru misalnya si X itu sebagai data kurasi, seperti itu. Nah ini harus jelaskan di situ. Nah untuk menambah accept, nah ini pasti citasi dari jurnal publisher. Nah tadi kaitannya dengan peneliti luar negeri. Kalau kita ada target author luar negeri yang mau kita gandeng, mau kita guide, pastikan kita harus citasi dari dia. Apalagi kalau target jurnal kita tuh jurnal Elsevier. Nah, dia punya artikel dari Elsevier juga. Dan itu relevan, citasi. Kenapa? Karena kalau ketika artikel kita terbit dan terindeks, dia akan mendapatkan notifikasi. Nah, dari notifikasi itu biasanya dia akan baca artikel kita, dan jika dia tertarik, dia akan hubungin kita. Yang hal pertama ditanya adalah, kenapa Anda buat artikel ini, citasi dari sini, jelaskan. Baru nanti tinggal dilanjut saja ceritanya by email. Nah, itu dia. Biasanya saya seperti itu. Berikutnya diversity author. Nah ini, kenapa harus ada peneliti luar negeri dalam artikel kita? Menambah kemungkinan untuk accept, Bapak Ibu. Menambah kemungkinan paper kita untuk accept. Biasanya jurnal itu butuh author itu jangan hanya dari satu negara, tapi dari banyak negara. Karena salah satu indikator agar bertahan di indexing besar seperti WOS maupun Scopus itu harus ada diversity author. Itu dia. Lanjut. Oke. Diversity author. Nah ini ya. Journal requirement. Sum up ini jika ada. Increase acceptance rate, increase citation, give a good result from many researchers. Ini cukup umum, cukup apa ya bahasa, cukup dasar. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham. Banyak sekarang jurnal-jurnal Sinta itu malahan butuhnya itu adalah kalau bisa jurnalnya autornya itu dari luar negeri ya, jangan Indonesia semua gitu. Ada beberapa jurnal itu bilang minta ke saya kalau bisa share ke koleganya Bang, gitu. Yang dari luar negeri, kami kurang diversity. Itu dia. Oke, ini saya lanjut, ini cukup umum. Nah ini dia, bagaimana kita komunikasi. Maaf, bentar. Oke, yang pertama cek Google Scholar. Saya tidak menggunakan database Scopus, Bapak Ibu ya. Saya menggunakan Google Scholar terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini paling mudah. Saya ambil contoh. Saya stop dulu sebentar. Ya. Oke, seperti ini. Karena bidang saya kriptografi, saya selalu biasa mencari dengan kata kunci kriptografi. Dan ini dari Google Scholar. Dan ini paling mudah. Jadi dengan Google Scholar ini kita bisa tahu peneliti yang bidang kriptografi dengan jumlah publikasi terbanyak itu selalu pada bagian paling top. Nah, seperti ini. Nah, yang begini kan bisa jadi rujukan kita. Tapi apakah boleh kita ajak mereka? Boleh. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena level saya juga masih rendah. Jadi biasanya kalau saya mencari, saya cari itu di poin yang seperti ini. Ini posisi misalnya, ini 21 ke 30 ini ya. Di sini. Ini bisa kita email mereka. Misalnya ini, Arvin Singh. Nah, ini. Papernya banyak mengenai kriptografi juga, tapi dengan alat. Nah, ini kan kita bisa lihat artikel dia, dan kemudian kita bisa coba cek masuk enggak, atau sesuai enggak dengan bidang ilmu kita. Jadi kalau sesuai, kita tinggal cek artikelnya, cek emailnya,
kemudian kita email dia, tanya mau nggak dia coba kasih artikel yang mau kita ajak dia sebagai kolaborasi author. Kalau dia tertarik, dia akan reply. Kalau dia tidak tertarik, dia tidak akan perlu reply sama sekali. Apakah saya pernah dapat tidak reply? Pernah. Saya cukup banyak saya email beberapa author, tapi banyak juga yang tidak reply sama sekali. Mungkin mereka sibuk lah atau apa. Nah, itu. Jadi itu tidak ada masalah. Syukur-syukur ada yang reply dan itu jadi motivasi kita untuk mencoba berhubungan dengan author-author asing tadi. Saya lanjut lagi. Saya tidak menggunakan database Scopus ya Bapak Ibu untuk mencari author, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, cek database Scopus. Nah, ini umumnya Bapak Ibu. Umumnya ini kalau Bapak Ibu punya akun Scopus Premium, Pak, baru bisa mudah. Kenapa? Karena kalau mencari berdasarkan topik tertentu, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Scopus yang preview, yang gratisan. Harus berdasarkan harus menggunakan Scopus Premium. Itu yang kadang tidak semua author punya, makanya saya prioritaskan menggunakan Google Scholar. Itu dia. Kalau bagaimana dengan database Scopus seperti ini Bapak Ibu? Jadi sebenarnya sih lebih mudah, tapi tidak semua punya. Jadi saya bisa ini berdasarkan menggunakan database Scopus karena nggak ada kata preview. Ini menggunakan yang full version. Jadi misalnya saya berdasarkan keyword. Maka semua artikel yang berhubungan dengan kriptografi ini akan muncul. Oke. Di sini kan ada jumlah author. Di sini ada jumlah author. Ada cukup banyak author di sini. Oke. Tinggal kita cari mana yang sesuai dengan kita atau mana yang memungkinkan untuk kita mana yang sesuai dengan kita, misalnya computer science, berdasarkan ini saja. Baru misalnya artikel. Oke. Kemudian tahunnya itu misalnya mulai dari tahun 2018, 19, 20, 21, baru limit tuh. Oke. Nah, makanya nanti hasilnya itu akan muncul di sini. Nah, kita tinggal seleksi saja mana yang mau kita hubungin. Nah, biasanya kalau dari Skillers ini banyak orang Cina, ya betul, banyak bidang kriptografi itu dari Cina. Itu dia. Tapi saya lebih senang itu mencari jika dari India, UK ya. Itu agak lebih mudah komunikasinya karena biasanya kalau dari Cina itu jarang menggunakan email, maka menggunakan WeChat. Jadi kalau dari India, UK itu selalu menggunakan email untuk komunikasinya. Itu dia. Tinggal cari di sini jurnal mana yang mau dituju, disesuaikan. Ini dia. Misalnya klik kriptografi, misalnya IoT, kita tinggal limit itu saja. Nah ini mudahnya jika menggunakan database Scopus, tapi saya tidak jadikan prioritas. Kenapa? Karena paling mudah sih dari Google Scholar tadi, tinggal kata kunci yang masukin, author langsung muncul, keywordnya langsung muncul, dan kita tidak perlu membaca-baca artikel mereka. Maka tadi lebih mudah ini sebenarnya. Senior kriptografi, kita bisa tahu dia di mana, university-nya gitu. Kan lebih senang menggunakan Google Scholar dibandingkan Scopus. Walaupun dengan Scopus sebenarnya hasilnya lebih detail, karena langsung tahu judul apa yang kita cari. Itu dia. Ini saya lanjut. Nah, ResearchGate. ResearchGate ini saya rasa udah paham semua. Ini media akademik komunikasi ya untuk publikasi. Itu ya. Untuk penelitian. Nah, itu di ResearchGate bisa didapat profil-profil dosennya atau author, bukan dosen, author. Nah,
kelas 1, 2, 3 komunikasi dengan email. Biasakan dengan komunikasi dengan email. Pastikan email yang Bapak pakai itu jangan Gmail. Kalau bisa email universitas atau email organisasi. Kalau Gmail itu dianggap spam kebanyakan. Jadi kadang saya kok dari Gmail saya malas, tapi kalau dari organisasi tertentu saya reply biasa. Atau universitas tertentu saya biasa reply. Biasakan Bapak Ibu punya satu akun. Seperti itu, jangan Gmail saja. Social media interaction. Nah, sekarang tuh banyak jaringan seminar itu online. Oke. Nah, seperti ini. Maaf, saya stop lagi. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sering ikut seminar-seminar di luar negeri yang seperti ini. Mana ya? Sebentar ya. Oh. Oh, nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini. Ini seminar online mengenai blockchain teknologi dan emerging application. Email saya itu @IEEE saya pakai, bukan Gmail. Bukan Gmail Bapak Ibu. Nah, biasa dikirim seperti ini. Ini dari EAI. Oke. EAI. Nah, ini mengenai blockchain. Blockchain itu kalau Bapak Ibu pernah cryptocurrency, nah itu salah satu implementasinya. Nah, kebetulan saya tertarik, ya saya coba ikut dan saya sudah daftar dan saya sudah kirim paper. Di publish ya di Springer. Itu dia. Tinggal nunggu review saja. Ini dari EAI. Dan ini saya selalu ikut yang beginian Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menambah jejaring kolega autor dari luar negeri, bukan lihat publikasinya. Kalau ini kian tidak COVID, saya pasti datang. Itu dia. Tapi karena ini COVID, ini cukup online saja. Itu dia. Jadi harus sering-sering ikut seminar yang ada call for paper. Jangan seminar online yang kita ikut tapi hanya sebagai partisipan. Jangan. Tapi kalau bisa kita kirim paper. Kenapa? Karena kita akan dimasukkan ke dalam satu room khusus yang sesuai bidang kita untuk saling presentasi. Nah, itu kan momennya paling pas ketika kita di dalam. Kita bisa bertanya, kita bisa lanjutkan komunikasi setelah seminar itu di luar, by email kah, by WhatsApp kah, dan sebagai by Telegram. Itu yang harus Bapak Ibu ikutin. Bukan seminar kita hadir, kita ikut, tapi tidak kirim paper. Dan sebagai partisipan biasa hanya untuk dapat sertifikat, udah deh, udah dapat udah selesai, udah aman untuk BKD tahun ini. Nah, gitu, jangan seperti itu. Kalau memang niatnya untuk publikasi yang lebih bagus, lebih tinggi, momen seperti ini yang harus sering diikutin. Sorry. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, ikut conference di luar Indonesia itu maksud saya tadi ikut asosiasi keilmuan. Baik IEEE, ACM, IACR, saya ada ikut. IEEE saya ikut, ACM saya ikut, IACR saya ikut, IAENG saya ikut, cukup banyak saya ikutin. Jadi memang saya aktif, tapi pada aktif itu di IACR, IEEE, ACM itu jarang aktif saya. Webinar ini sekarang ini sangat banyak sekali ya. Ini 24 jam. Jadi kita tinggal pilih, tapi kalau bisa kirim paper, jangan hanya sekedar partisipan biasa. Kalau partisipan begitu udah sesi presentasi, kita terpaksa keluar, kita tidak ada interaksi lagi. Gitu ya. Oke, ini cukup banyak, tapi yang saya marker diversity author, jadi saya akan jelasin ini saja.
Nah, cara mudah publikasi ke jurnal Scopus. Kenapa diversity author ini masuk? Karena tadi saya bilang di awal, jurnal itu untuk mempertahankan kuartil, mendapatkan indexing, butuh yang namanya diversity. Oke, sorry. Butuh namanya diversity. Nah, diversity itu, author itu harus berasal dari Indonesia misalnya, dari Malaysia, dari Vietnam. Nah, itu berada di satu paper. Oke, kalau bisa kita satu paper itu ada 4 negara itu lebih bagus. Peluang untuk accept-nya lebih besar. Saya nggak bilang pasti accept ya. Peluang untuk accept-nya lebih besar. Kemudian yang pertama, dengan diversity author tadi sangat banyak, pasti kemungkinan artikel kita di stasi itu juga cukup besar. Itu dia. Peluang untuk di stasi juga besar. Kenapa? Karena pasti dia punya kolega di luar negeri juga. Jadi yang mensitasi artikel kita itu bukan dari kolega sejawat kita di Indonesia, tapi banyak berasal dari luar negeri. Itu dia. Jadi diversity author itu cara yang paling mudah adalah Bapak Ibu berkomunikasi by email, via email ke author-author tersebut, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus sudah siapkan dulu artikel. Nggak usah kasih semuanya. Cukup kasih introduction, potongan, metodenya potongan, research and discussion-nya potongan, jangan semua. Buat dalam bentuk PDF, dan selesai. Kasih ke dia, suruh dia baca, atau kasih potongan garis besarnya saja. Nah, jadi dia tahu apa yang bisa. Jadi dia tahu, si author tadi tahu apa yang bisa dia bantu untuk artikel Anda. Itu dia. Itu cukup penting ya Pak Ibu ya, diversity author ini. Itu dia maksud saya dengan peneliti luar negeri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang namanya nanti nggak di-replay. Itu biasa, ngirimnya jangan satu, kirim ke 10, tapi jangan dalam bentuk CC. By email ya. Langsung to-nya itu satu-satu dikirim via email. Jangan to-nya dimasukkan 10-10 email tadi, nggak boleh. Jadi cara etika berkomunikasi juga via email itu juga harus diperhatikan. Itu dia. Oke, saya lanjut. Nah ini, mohon maaf sebentar ya. Oke. Ini adalah artikel saya yang bulan berapa nih? Bulan 4 lalu. Bulan 4 lalu di Journal of King Saud University. King Saud University, ini Q1 Bapak Ibu ya. Ya Pak Skimago ya. Dan ini di Elsevier Journal. Ini baru accept bulan 4 lalu dan sudah publish di bulan 5. Dan ini autornya itu berasal dari Indonesia, saya pakai afiliasi Malaysia, kemudian dari Brunei Darussalam. Accept, reviewnya cuma 1 kali, cukup mudah, dan ini biayanya juga cukup lumayan, tapi itu sudah dihandle, jadi tidak ada masalah. Nah, jadi dengan kolaborasi dengan author-author di luar negeri, peluang untuk paper kita accept itu cukup besar. Ini satu contohnya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu mau kirim artikel ke jurnal-jurnal top, pastikan jangan hanya autornya dari satu negara saja. Cari dari autor lain. Ya syukur-syukur menambah rasio accept tadi. Itu dia. Nah ini juga ada lagi sampel. Jadi memang sudah terbukti dengan autor luar negeri itu terbantu sekali kita. Nah ini Q2. Itu juga ini dari India, Irak, UK, kemudian Malaysia dan Indonesia. Ini dari Hindawi, International of Photo Energy. Ceritanya dengan machine learning. Nah, saya dapat kebagian itu di bagian machine learning-nya. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh dari deep learning. Bapak Ibu, kalau yang bidang komputer saya rasa pernah tahu deep learning, kemudian forecasting juga. Nah, ini papernya itu berasal dari India, Saudi Arabia, kemudian Indonesia saya, kemudian dari UK ada juga. Aritragos itu dari United Kingdom. Nah, semua itu ada emailnya. Jadi
ketika saya butuh komunikasi misalnya dengan si Ari Trago, saya tinggal email saja karena sudah ada paper sebelumnya. Jadi kalau sudah publish paper sebelumnya, kita tinggal komunikasi saja. Jadi cukup mudah sebenarnya kolaborasi dengan peneliti luar negeri. Kalau sekali sudah terbit, 2 kali terbit, ketiga, keempat, dan seterusnya itu mudah sekali. Oke, ini adalah by trend, tapi tetap perhatikan. Oke, ini ada author Indonesia semua, author Indonesia semua, author Indonesia, dan kemudian author Indonesia tapi pakai afiliasi luar negeri. Itu dia. Yang penting itu afiliasi, bukan nama autornya. Walaupun nama autornya orang Indonesia, tapi dia menggunakan afiliasi luar negeri. Nah, ini cara mudah juga publikasi berdasarkan tren dan posisi. Apalagi sekarang lagi varian COVID Delta ya. Nah, itu kan jadi bahan research baru. Oke, banyak paper sekarang tuh membahas COVID Delta. Itu dia. Nah, ini contohnya jika Bapak Ibu bidang ekonomi, masih ada paper bidang ekonomi itu ternyata masih sedikit dikaitkan dengan COVID. Jadi peluang paper Bapak Ibu yang ada bidang ekonomi dikaitkan dengan COVID itu cukup besar peluangnya untuk accept. Kalau pendidikan sudah cukup banyak, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk accept ya Bapak Ibu ya. Kemarin kawan saya itu, kolega saya, kawan dari kolega saya itu accept di Q1 di jurnal Helion Elsevier itu gratis. Dia menggunakan penelitian itu mengenai pendidikan dan COVID terbit di Helion itu gratis 100%, tidak ada biaya sama sekali. Itu kayak gitu-gitu Bapak Ibu yang dicari yang gratisan. Oke. Nah, ini jika berhubungan dengan blockchain, tadi seperti saya bilang, saya tertarik dengan blockchain. Jadi pada saya juga udah pernah publish di first author di apa? Routledge, Taylor and Francis. Oke, itu mengenai blockchain, mengenai salah satu implementasinya ke cryptocurrency. Jadi saya memang sekarang lagi juga bermain cryptocurrency. Jadi paper saya ini bakalan banyak ke depan itu mengenai cryptocurrency dan blockchain. Jadi kalau kita sudah paham apa yang mau kita buat, kita tinggal ikutin saja arusnya. Itu dia. Oke. Nah, ini contoh ke special issue. Tapi tetap kalau yang text and press ini dia minimal harus ada satu paper itu author itu dari 2 negara. Text Science Press. Elsevier yang di bawah juga begitu, kalau bisa author itu dari beberapa negara dalam satu artikel. Jadi memang ada beberapa jurnal itu requirement-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kok ketika Bapak Ibu submit hanya misal dari Indonesia saja, Malaysia saja, kemungkinan untuk accept itu kecil sekali Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus sering berkomunikasi dengan author-author dari luar negeri. Join aja grup WhatsApp, grup Telegram, Facebook yang berhubungan dengan publikasi, yang berhubungan dengan penelitian. Nggak ada masalah, sebagai penonton saja dulu. Kalau kita paham, baru kita nimbrung. Nah, ini salah satu, tapi ini mungkin materi-materi berikutnya biar lebih jelas. Ini bagaimana mencari jurnal Scopus, Web of Science, tapi berdasarkan komentar dari author yang sudah pernah submit ke jurnal tersebut, baik yang reject maupun yang accept. Itu dia. Jadi kalau berdasarkan komentar itu kita tahu, oh ini jurnal ini mudah, oh ini jurnal ini susah. Nah, dengan tool ini itu bisa diketahui dengan sangat mudah. Mungkin nanti ada materi-materi lainnya bisa saya sharing, tapi ini cukup panjang sebenarnya, banyak caranya. Tapi ini akan saya bypass saja, Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Memang materi saya tidak cukup banyak. Kalau ada mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oh maaf Bapak Ibu, tadi di-unmute.
Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Robi Rahim, yang telah memaparkan materi yang sangat baik sekali dan sangat bagus sekali. Artinya saya sedikit simpulkan sebelum saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, bahwa cukup banyak sekali cara kita untuk melakukan kerjasama dengan peneliti lain. Yang tadinya sudah disampaikan oleh Bapak Robi, bahwa kita bisa juga menggunakan fasilitas Google Scholar untuk menentukan peneliti, untuk melihat peneliti yang memiliki bidang keahlian atau bidang kepakaran yang sedang kita geluti. Atau juga bisa kita melihat melalui database Scopus, tapi kesulitannya kalau kita tidak memiliki akun Scopus Premium. Jadi lebih disarankan cek di Google Scholar aja, karena datanya lebih banyak dan kita bisa melihat variasi peneliti yang kira-kira bisa kita ajukan untuk melakukan kirim email ya kepada peneliti tersebut. Nah, bisa juga kita melihat proyek-proyek yang telah dibuat, dipublikasikan oleh peneliti yang sebidang dengan kita, dan kita juga bisa ajukan penawaran terhadap paper yang sudah kita kerjakan. Nah, saya rasa banyak pastinya Bapak Ibu yang sangat ingin bertanya sekali kepada Bapak narasumber kita. Maka untuk sesi pertama mungkin saya akan membuka 3 orang penanya terlebih dahulu, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya langsung bisa raise hand. Kalau nantinya Bapak Ibu tidak mau bertanya secara langsung melalui komentar, nanti saya akan sampaikan di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya tunggu dulu jika ada yang mau bertanya langsung, raise hand. Atau saya baca di kolom komentar dulu nih, sepertinya ada yang bertanya ya. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Mislan Sihite nih Pak Robi. Pertanyaannya, apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan kolaborasi dengan peneliti lain di luar negeri? Ini saya rasa tadi sudah disampaikan secara ringkas. Mungkin Bapak atau Ibu Mislan Sihite mungkin mau meminta penjelasan yang lebih rinci lagi kepada Bapak. Itu pertanyaan pertama, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Terima kasih. Oke, mohon maaf saya matikan kamera. Oh, nggak apa-apa Pak. Jaringannya jelek. Oke, misalnya gini, ketika kita mau kolaborasi dengan peneliti luar negeri, ini dengan catatan kita yang punya artikel ya Bapak Ibu ya, bukan si author tadi yang punya artikel, kita yang punya artikel. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Bapak Ibu tahu Sinta kan? Sinta itu kan ada, kalau Bapak Ibu cek, ada satu paper tuh bisa sampai 1.000 penulis, 2.000 yang terbit di Lancet. Nah, kenapa bisa ada author Indonesia di situ? Karena itu ada grup atau ada organisasi yang seluruh grupnya itu berasal dari seluruh dunia. Nah, mereka punya case. Tolong masing-masing author dari mancanegara bawa data mengenai penyakit ini. Nah, ketika kita kasih data tersebut, nah kita akan dimasukkan sebagai co-author. Itu dengan catatan kita diajak sumbangsi data oleh peneliti lain. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, kita yang punya artikel, kita yang punya data, bagaimana kita ajak mereka? Nah, kebetulan kita penulis pemula. Cara yang paling mudah adalah email dia, sebutkan bahwa dia tertarik dengan artikel, bahwa Bapak Ibu tertarik dengan artikel dia yang terbit di jurnal ini, sebutkan. Dan ternyata bidangnya itu sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Baru jelaskan bahwa Bapak Ibu punya research mengenai ini. Dan saya kurang paham mengenai pembahasan ini. Kasih datanya. Kemudian kasih potongan artikel yang sudah dibuat. Mohon masukan. Mohon masukan itu bisa aja, kalau memang bisa Anda sebagai co-author di artikel saya pasti sangat senang sekali dan menunggu kontribusi Anda di artikel saya agar jadi lebih bagus. Kita bahasanya kan kita yang minta tolong. Berarti kita yang bukan merendah, tapi kita buat pastikan kita berada pada level yang sama dia, tapi dengan pengetahuan dia itu sudah pernah publish artikel yang pernah yang sesuai dengan bidang kita. Nah, jadi kita minta masukannya. Seperti itu dia bahasanya. Jadi memang kita harus tunjukkan dulu apa sih yang mau kita buat, itu dia.
Mungkin itu Bu Rahmi. Saya tunggu pertanyaan lain ya. Ini Kak, mana tahu misalnya apa? Baik, mohon maaf tadi saya keluar, Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Halo? Ya, Pak, ya. Mohon maaf tadi saya menggunakan handphonenya lowbat, jadi saya beralih ke device laptop nih. Baik, terima kasih Bapak. Tadi karena saya sudah keluar nih, mungkin saya belum bisa membaca pertanyaan lebih lanjut. Di sini ada pertanyaan baru yang ada di kolom chat saya. Yang pertama dari Bapak Khairul Rizal menanyakan bahwa Pak Robi, bagaimana caranya mengetahui publisher itu cepat atau lambat mempublish dan mereview artikel yang kita submit? Bisa nggak Pak diberikan jurus jitunya? Boleh ditanggapi Bapak? Terima kasih. Itu tadi yang materi terakhir, menggunakan LedPub. Biasa saya menggunakan itu. Jadi saya tahu jurnal itu first decision-nya itu seminggu, 2 minggu. Nah, seperti itu. Jadi saya pakai itu untuk tahu, oh ini jurnal ini ketika reject hitungan hari, hitungan jam. Nah, seperti itu. Ledpub.com nama websitenya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan website tersebut untuk mengecek jurnal. Itu dia. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Kepada yang bertanya tadi, Bapak Khairul, apakah sudah bisa dipahami bahwa kita bisa mencari tahu seberapa cepat respon dari publisher atau artikel tersebut melalui aplikasi Ledpub. Selain itu juga mungkin sedikit sharing juga, beberapa jurnal juga terkadang memberikan seperti informasi bahwa berapa lama mereka melakukan proses mulai dari editorial manager, editorial decision ya, submission review prosesnya berapa lama, atau acceptance rate-nya bahkan berapa persen. Nah, mungkin itu bisa dijadikan juga salah satu solusi untuk kita melihat apakah jurnal tersebut itu salah satu jurnal yang responnya cepat terkait progres artikel kita. Selanjutnya, pertanyaan terakhir di sesi pertama. Nanti setelah itu saya akan buka sesi pertanyaan langsung kepada Bapak narasumber. Pertanyaan oleh Ibu Marlia. Pak Robi izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, jika di awal kita menulis dengan penulis yang mana semua autorsnya itu dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita mau sesuaikan atau add author nih tambahan dari luar negeri. Apakah itu diperbolehkan Pak oleh pihak jurnal? Lalu apakah mereka akan meminta alasan kita atau dasar mengapa kita melakukan penambahan author tadi pada artikel kita? Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon ditanggapi. Ini dengan catatan paper sudah accept ya? Tidak dijelaskan papernya accept atau tidak sih Pak. Mungkin bisa dikasih kondisi jika paper tersebut. Boleh ditanggapi ya Pak Robi mungkin. Oke, Bu, Pak. Dalam hal ini mungkin sudah ditanggapi mungkin begitu ya Pak Robi. Kalau masih belum diproses berarti mungkin Pak. Sepertinya belum. Kalau belum diproses, tunggu aja dapat reviewnya. Biasa kan mereka memberikan review dulu ya Pak Robi ya. Iya, kalau udah dapat reviewnya, kalau mau ditambah, kasih tahu alasannya, gitu. Karena ada menggunakan ada sumbangsi data di sini, ada sumbangsi data di sini, ya gitu. Biasanya seperti itu. Kalau jurnal besar ya, tapi kalau jurnal kecil kan tidak masalah itu. Oh, berarti pada dasarnya mereka menerima saja ketika kita mau menyesuaikan ya. Iya, betul. Kita ke belakang ya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya sebentar izin dulu ke belakang ya, sebelum pertanyaan berikutnya. Oh, siap Pak, siap.
Maaf Pak Mes, apakah ada pembicara yang kedua Pak Mes selain Pak Robi? Uang schedule cukup satu. Oh, hari ini schedule 1. Ya, Oke. ya. Halo, udah silakan. Baik, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ada sedikit kesalahan tadi di audio. Baik, pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya Bu Marila ya oleh Bapak Robi. Ya Bu Rami, sudah, terima kasih. Ya sama-sama ya. Semoga dapat menjawab apa yang ingin tahu. Baik, mungkin sesi kedua, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Robi? Tidak ada, oke, kita lanjut ke komentar. Klik di forum chat. Pertanyaan dari Ibu Yusriani, Pak. Mohon referensi jurnal internasional yang memiliki SJR-nya yang lebih dari 0,5. Mungkin sepertinya untuk pengajuan sepertinya skop kesehatan yang sudah tembus dan free. Terima kasih, Pak. Nah, ini menarik sekali permintaannya. Pertama itu jurnal Scopus di SJR di atas 0,5, betul? Oke, betul. Mudah tembus. Yes. Mudah tembus, kemudian free. Yes. Apalagi? Itu sih, Pak. Itu ya. Free, mudah tembus, SJR-nya 0,5. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Kalau Bapak Ibu, kalau Ibu minta 0,5 banyak. Yeah. Salah satunya itu adalah in health informatik. Kemudian public health dari Elsevier. Itu di atas 0,5. Ada lagi, sebentar. Saya ada pernah review. Itu bidang kesehatan, tapi kebetulan dia general. Jurnalnya apa ya namanya? Ya. Computer method in program in biomedicine itu di atas 0,5. Kemudian ya itu. Kemudian ya itu SJR-nya 0 di atas 0,5 itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang kesehatan banyak sekali. Lancet itu di atas 0,5. Itu gratis juga. Itu dia. Jadi kalau dibilang banyak yang gratis, itu gratis. SJR 0,5 itu di atas 0,5 malahan sampai 3 atau berapa itu. Mudah. Nah, ini enggak ada gitu. Biasanya Bapak Ibu kalau udah di atas SJR 0,5 dan gratis itu mustahil mudah itu dia. Tapi kalau mudah itu ada prosesnya ya, Pak ya. Iya, mudah itu identiknya dengan fast respon. Respon itu bisa aja review atau reject, oke itu banyak. Tapi kalau fast respon itu accept di SJR 0,5 itu tidak pernah ada.
Itu dia. Tapi definisi cepat saya dengan Ibu mungkin beda. Sama saya cepat 6 bulan sampai setahun masih cepat, Bu. Nggak tahu sama Ibu. Karena ada artikel saya sampai hari ini 2 tahun lebih belum terbit. Tapi saya nggak mau tarik, biarin saja. Gitu. Karena sudah accept, belum publish sampai sekarang. Antrian publikasi ya Pak ya, antrian publish ya Pak ya. Bisa jadi gitu, Bu. Tapi belum terbit sampai Bisa sekarang. jadi ya. Makanya definisi Karena memang cepat sama saya dan Bapak Ibu mungkin berbeda. Gitu dia. ya, karena memang Bapak Ibu di beberapa jurnal yang publisher besar ya, sebut saja mungkin ya Elsevier, ya Advances, mereka kan ada jumlah artikel yang diterbitkan per volume atau per isunya juga ada jumlahnya, dan memang yang memasukkan artikel ke jurnal tersebut juga bukan sedikit orang, pastinya banyak di seluruh dunia. Suatu kebahagiaan ketika kita sudah mendapatkan accepted gitu. Jadi teman saya, kolega saya juga ada yang sudah 2 tahun itu bahkan belum ada, sudah accepted tapi belum ada kabar kapan bisa. Itu sudah sangat bahagia sekali, apalagi kita sudah bisa accepted di jurnal yang cukup reputable ya dari segi SJR maupun kuartilnya, dan dan dapat go access gitu. Artinya gratis gitu. Jadi bahasanya ya harus disyukuri, tinggal bersabar saja kita untuk kapan jadwal publish artikel kita. Jadi mungkin kepada Bu Yusriani mungkin bisa di-recheck kembali pemahaman cepat di versi Ibu itu seperti apa. Karena memang susah mengatakan mudah tembus ini, masing-masing orang versinya beda-beda. Baik, kita lanjut. Pertanyaan dari Ibu Sylvia Rianti. Nah, ini cukup menarik nih Pak Robi ya. Ini sepertinya lebih cenderung ke artikel nih. Bagaimana sih Pak cara mengecek novelty atau kebaruan pada sebuah penelitian? Ya mungkin kecenderungannya adalah kebanyakan jurnal-jurnal yang dinaungi oleh publisher besar itu pasti sangat concern di hal-hal yang sifatnya novelty. Nah, jadi bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa melihat novelty dari sebuah penelitian yang nantinya bisa membantu kita untuk kesempatan untuk Halo? Oke. Novelty ya. Cara yang paling mudah adalah Iya Pak, novelty Pak. Cara yang paling mudah adalah cek penelitian Bapak Ibu itu maaf, batuk saya. Sorry. Cek penelitian Bapak Ibu itu dari scopus.com. Contoh seperti ini. Saya share screen-nya sebentar. Siapa? Yang bertanya, Ibu apa? Bidang apa? Ya, kepada Ibu Sylvia Rianti mungkin bisa open mic, Bu. Mungkin bisa lebih detail penjelasannya. Karena ini sifatnya lebih concern ke bidang artikelnya ya. Oh, bidang pendidikan, Pak. Bidang pendidikan. Sama nih dengan saya nih. Bidangnya itu bidang pendidikan, education, Pak. Ya. Sudah 2 juta artikel di Scopus bidang pendidikan. Atau mungkin lebih spesifik kali Bu Sylvia Rianti, kan education itu kan cukup general ya, skopnya ya. Misalkan science education kah, atau vocational education, mathematics, atau mungkin educational technology Pak, teknologi pendidikan. Nah, spesifik skopnya ke educational technology atau educational teknologi pendidikan. Sudah 528.000, Bu. Nah, ini kita ambil case ini saja. Sudah ada 528.372, potong aja 70%. Berarti sisa 350 ribuan lebih dokumen. Nah, pertanyaannya, berarti kan novelty di sini semua sudah ada. Jadi kalau emang sudah ada semua, apalagi yang berbeda dari yang sudah ada? Betul ya? Betul sekali. Betul ya? Nah, contoh ini dari Surabaya. Oke. Dia terbit di Journal Applied Science Engineering di Taiwan.
Natural Ventilation Optimization Study and Mechanical Ventilated Study Apartment Room in Surabaya. Ini mungkin apa ya? Saya belum baca karena ini terbitnya itu tahun 2022, masuk isu 2022. Setahun maju ke depan. Nah, ada juga di bawah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Cara yang paling mudah adalah Bapak Ibu itu harus punya resource banyak biar tahu apa. Karena di setiap paper yang terbit ini pasti ada limitnya yang tidak dibahas. Limitation. Nah, limitation itulah yang dijadikan dasar kita melakukan penelitian terbaru. Karena pasti dia sudah punya banyak citasi di sini. Contoh ada ICT ini kebetulan bidang teknologi kan. Dia kan sudah banyak dia referensinya. Sampai 51 reference. Berarti kita sudah dapat 51 sumber yang bisa jadikan rujukan. Nah, di sini dia sudah jelas juga sudah abstrak. Terbit di IG Global. Jadi Bapak Ibu menentukan novelty itu cara yang paling mudah itu adalah baca artikel yang terbit di jurnal-jurnal top. Jadi, baca conclusion-nya, karena di conclusion itu isinya apa yang dibahas dan apa yang tidak dibahas, apa limitnya. Nah, itu kita pelajari. Itu dia Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu itu sumber utamanya itu yang kurang sebenarnya. Kita tuh ide itu bisa banyak baca ya Pak ya. Bahannya yang kurang. Nah, udah bahannya kurang, kita tidak mau, mohon maaf, kita tidak mau keluar dana untuk membeli. Nah, itu dia. Kita mau cari yang gratisan. Makanya jurnal itu kita cari yang open access. Kalau non OI itu biasanya wajib bayar. Itu ya. Nah, silakan tanya lagi berikutnya. Terima kasih kepada atas tanggapannya Pak Oki ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa juga mengecilkan skop kalau memang terlalu besar atau semakin kecil skop, semakin lebih teliti bahasan. Teliti ya, betul Pak, betul. Seperti itu sih saya rasa. Atau Bapak Ibu mungkin ada beberapa jurnal yang menjadi favorit, misalkan ditunggu-tunggu tuh terbitannya di jurnal tersebut yang top ya. Misalkan seperti saya itu kan Mathematics Education ya, salah satu top jurnal di Mathematics Education itu ZDM Mathematics Education. Nah, jadi terkadang beberapa hari saya tuh selalu ngecek apa sih artikel yang sudah terbit di situ yang terbaru, dan kita bisa melihat juga tren sedang terjadi di bidang kita itu seperti apa. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya karena sesama kepakaran kita ya Bu Sylvia tadi sama-sama education ceritanya. Baik, saya lanjut. Ini lebih enak nih sebenarnya raise hand nggak ada ya Bapak Ibu ya. Waduh sayang sekali karena narasumber kita ini sudah sangat ini. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau raise hand, mungkin pertanyaan secara langsung atau langsung open mic aja untuk menanyakan secara langsung pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada. Ya. Oh, belum. Oke, lanjut ya Pak. Ini pertanyaan juga lanjutan sepertinya dari Ibu Marlia Fatira. Bagaimana Pak untuk mencari jurnal internasional bidang ekonomi Islam yang menerima artikel hasil review? Oke, bukan hasil riset lapangan. Mungkin ini kecenderungan riset penelitian sejak COVID ini Pak, pandemi. Rata-rata memang banyak peneliti yang kesulitan melakukan riset di lapangan, jadi ranahnya itu jadi larinya ke literatur review, gitu Pak. Literatur review atau meta-analisis. Nah, kurang lebih bagaimana sih Pak mencari jurnal internasional yang mau menerima itu? Islamic Marketing. Oke, Islamic Marketing Marlia Fatira. Itu langsung bisa terima review Pak, review artikel. Ya. Karena setahu saya memang beberapa jurnal juga, bukan beberapa, jurnal itu kan pasti akan memberikan scope. Mereka tuh menerima yang riset artikel atau review artikel atau bertanya Ibu moderator. Siap Bu. Oke. Itu ya untuk itu saya kirim URL-nya. Oh, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu ya Bu Marlia Fatira ya, sudah dikasih langsung tuh. Ya, makasih Pak Robi. Semoga proses publikasi Ibu lancar.
Baik, ini tadi ada raisan Ibu Erni Bahtiar ya, kepada Ibu Erni mungkin bisa langsung Erniati Bahtiar bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya yang dijelaskan. Maaf, saya tidak on videonya. Sangat menarik apa yang sudah dipaparkan Pak Robi. Saya justru ingin mungkin Pak Robi punya pengalaman tentang bagaimana sih sebenarnya jika seandainya kita ini kan adanya keterbatasan alat ya. Jadi agak apa ya, kadang keterbatasan alat dan kemudian untuk membuat suatu penelitian agak susah, dan kalau kita melihat jurnal-jurnal yang sudah ada sepertinya susah sekali, apalagi yang akan kita teliti, gapnya itu sangat susah. Jadi saya malah berpikir kepingin literatur jurnal review ya, literatur review. Jadi seperti itu. Kira-kira bagaimana triknya, langkah-langkahnya untuk jurnal yang literatur review, Pak. Jadi bukan original riset. Mungkin Pak Robi bisa memberikan trik-triknya, langkah-langkahnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kalau saya pribadi, Bu, saya itu malahan menghindarin. Baik, terima kasih, Bu Ernian. Ya. Oke, saya jawab ya. Ya. Malahan kalau saya pribadi, Bu, saya malah menghindari literatur review. Kenapa? Karena persepsi orang. Saya bisa simpulkan tadi keterbatasan alat untuk melakukan riset. Oke, saya jawab Bu Rahmi ya. Ya Pak, siap. Oke, saya jawab Bu Erni. Saya pribadi, saya malahan menghindari literatur review. Kenapa? Banyak salah persepsi sebenarnya. Literatur review itu bukan yang mudah sebenarnya. Itu yang lebih susah. Kenapa? Kita harus banyak baca dan kita harus memahami konteks dari artikel-artikel yang kita baca. Kerjaan kita itu bukan membandingkan hasil ini, baru kita simpulkan masuk ke artikel kita. Bukan begitu literatur review. Nah, kalau memang keterbatasan dana, keterbatasan alat, yang paling mudah itu kita menggunakan software, tools untuk mengolah data. Kan tadi saya bilang, kalau memang kita punya data, kita punya bahan, tapi kita nggak sempat mengolah data, kasih sama orang. Asumsikan. Tapi ini Pak, datanya bukan data kita, tapi data dari tempat lain. Boleh kita pakai? Boleh. Jangan lupa citasi. Kalau si yang punya data, olah data yang pakai model A, kita olah data dia pakai model ABCD. Gitu. Jangan kita buat jadi literatur review. Kalau kita buat jadi literatur review, data paper-paper itu, bukan jadi lebih mudah bahasanya. Jadi lebih sulit, dan referensi itu yang minimal 50, 75, sampai 100 umumnya. Saya sampai hari ini, Bu, belum pernah bikin artikel literatur review. Karena saya tidak mau pening dengan yang namanya membaca ratusan artikel, kita baca pelan-pelan apa big problem dari setiap artikel, dan itu pasti harus saling berkaitan. Kemudian kita cari titik tengahnya, kemudian kita cari apa dari artikel itu kelemahannya, bukan kelemahan ya, kenapa dia tidak bahas, alasannya apa, kemudian kita coba ambil jalan tengah, bagaimana kita memberikan solusinya, ya seperti itulah kuncinya. Tapi ya itu ribet sekali menurut saya. Lebih bagus saya bahas simulasi aja, pakai tool, pakai software. Kalau emang ada hitung-hitungan buat rumusnya, yang paling mudah, Bu, itu dia, Bu. Kalau memang nggak ada alat, buat simulasi. Kalau ada data, nggak bisa kita olah datanya, kasih sama orang. Itu yang paling mudah, Bu. Dengan simulasi ya? Iya, Bu. Semua, Ibu pakai alat apapun sudah ada simulasinya. Itu dia. Bagaimana, Bu? Terima kasih, Pak Robi. Saya juga belum pernah literatur review. Cuma keping banyak orang mengatakan, kenapa pusing dengan masuk lab? Kamu ya mencoba dengan literatur review. Tapi literatur review itu lebih susah sebenarnya, Bu. Bukan hanya sekedar mencari kesimpulan.
karena memang kita harus membaca papernya secara keseluruhan ya Pak ya, biar mengetahui apa sih problemnya, apa solusi yang diberikan di dalam paper tersebut, lalu apa batasan-batasannya. Mungkin menurut pendapat saya yang seperti itu mungkin karena efek tadi lagi booming metode tersebut, beberapa bidang yang tidak bisa menyentuh penelitian di lapangan karena ada keterbatasan alat, keterbatasan gerak juga seperti itu. Tapi ya kalau saya katakan ya, kalau misalkan kita riset sendiri ya pasti berat ya Bapak ya. Maka dari itu kuncinya kolaborasi ya Pak, sesuai dengan judul webinar kita hari ini ya, kolaborasi riset ya. Nah, jadi biar kita kerjaan itu nggak kita semua yang tanggung gitu. Jadi Ya, ada. kenapa sih banyak orang nggak mau kolaborasi terkait dengan nilai kum? Nah itu dia Pak, tadi kembali lagi seperti Bapak bilang bahwa ya kalau kita mau menaikkan grade kita ya nggak usah lagi bicara ya Pak, nanti itu akan dengan sendirinya gitu ya Pak ya. Oke, baik ya, gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa memang saya pribadi secara personal memang menganggap bahwa riset kalau melakukannya secara pribadi tunggal itu sangat, bahkan riset sederhana sekalipun, kita yang melakukan pengumpulan data, kita yang melakukan olah data, kita yang melakukan analisis sampai melakukan setiap proses pada penelitian itu sangat-sangat berat sekali dan memakan waktu. Nah, Bapak Ibu mungkin masih heran, pasti heran dengan banyak sekali ada beberapa penelitian, termasuk Bapak Robi, kok bisa ya dalam setahun itu dapat memiliki paper yang lebih dari 20 atau lebih dari 30 paper dalam setahun, atau bahkan bisa dalam jumlah ratusan gitu. Yaitu tadi menggunakan teknik kolaborasi tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ya, saya Bu Rahmi. Oh ya, baik Bu Siti Aisyah, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Sama-sama. Ya. Halo Pak Robi, saya mau bertanya. Halo. Iya, halo. Lanjut. Ya, begini Pak Robi, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau kita membuat paper, kita harus menyesuaikan dengan area dan jurnal yang sesuai dengan area kita tadi, gitu, sesuai dengan judul. Apakah sudah pas ketika saya mencari jurnal yang tepat pada judul saya di journalfinder.elsevier.com. Ketika saya masukkan keyword, di situ sudah bisa mencakup beberapa jurnal. Itu yang pertama, atau ada tambahan link yang bisa saya gunakan. Yang kedua, terkait discontinue, ketika saya mengecek di www.scopus.com, keterangan publisher di situ adalah discontinue. Sedangkan kalau kita mengecek di Simanggu itu belum discontinue. Adakah solusi daripada pertanyaan saya yang kedua tadi? Mohon penjelasannya Pak Robi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Bu Siti Aisyah. Mungkin bisa langsung diberikan tanggapan Bapak. Jurnal Finder itu kan mencari rekomendasi jurnal berdasarkan judul, abstrak, dan keyword. Terkadang bisa meleset, tapi ya kebanyakan sih tepat. Ya tidak masalah sih pakai jurnal Finder itu. Tapi terkadang ya yang ditampilkan juga biasanya yang Pak. Yang top, yang umumnya Ya, itu betul. yang kuartil itu kebanyakan Q1, sementara di Elsevier itu juga masih ada Q4 kok. Gitu dia. Ya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, nah kita harus garis bawain dulu, terindeks Scopus apa terindeks Skimago? Apa yang mau dicari? Terindeks Scopus, Pak. Ya udah, kalau gitu udah stres Scopus, ngapain cek Skimago? Skimago tidak. Bukan bagian dari Elsevier. Itu kan pihak ketiga, ngambil data setahun sekali dari Elsevier, setahun sekali. Dan itu setiap bulan 6. Jadi tahun 2021 ini bulan 6 udah diambil ya. Ini sekarang udah bulan 8. Nah, data yang bulan 6 diterbitkannya itu kan bukan data bulan 6. Pasti data bulan 4 atau 5. Baru ditampilkan di bulan 6. Ini sudah bulan berapa?
7 data bulan 6 update, 7 update, 8 update. Kan nggak up to date skema Go. Scopusnya kan update terus. Maka data yang dipakai itu lebih percaya itu dari Elsevier. Karena yang punya Scopus itu adalah Elsevier, kan skema Go. Terindeks Scopus atau terindeks skema Go itu pertanyaannya. Kalau terindeks Scopus ya percaya dari Elsevier. Nah itu jawabannya. Oke. Bagaimana Bu Siti? Ya, oke. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih kepada Bu Siti juga sudah memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin saya mau bertanya Pak. Boleh ya Pak? Nah, ini terkait dengan judul webinar kita nih. Bagaimana tips and trick melakukan komunikasi, melakukan kolaborasi dengan peneliti luar negeri. Nah, terkadang bagi kami sebagai peneliti pemula nih Pak, artinya belum terlalu paten dan cakep lah histori publikasi lah, artinya belum mentereng lah publikasi kita. Nah, itu ke insecurean, ketidakpedean, tidak percaya diri sebagai peneliti yang pengen melakukan invitation kali lebih tepatnya Pak, seperti mengajak autor dari luar negeri untuk menjoin paper kita. Nah, bisa tidak Bapak memberikan mungkin serta guidelines untuk kita tahapan-tahapan apa sih awal mula yang bisa kita lakukan? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk kita lakukan email kepada peneliti di luar negeri tersebut, terus kita lakukan, Pak, bisa nggak Bapak ikut join dengan artikel saya? Kan nggak mungkin gitu kan Pak, apalagi notabene-nya kita nggak kenal secara pribadi kepada beliau gitu. Apakah Bapak bisa memberikan mungkin gambaran tuh step by step, tahap pertama seperti ini Bapak Ibu, tahap kedua mungkin kalau tidak seperti ini bisa seperti ini gitu. Sehingga kami bisa langsung try dan error nih ceritanya, mencobalah ceritanya setelah mengikuti kegiatan ini. Itu saja Pak, mungkin bisa ditanggapi. Nah, terima kasih. Nah, itu Ibu Indonesia banget. Iya, benar Pak. Benar Pak. Dan saya rasa juga banyak teman-teman juga pasti pemikirannya sama dengan saya tuh Pak. Karena suka basa-basi ya. Yes, benar. Jadi kita harus bisa pisahkan koridor yang kita hadapin kan. Saya nggak bilang peneliti ya atau dosen orang asing, yang umumnya itu mereka lebih suka to the point dibandingkan basa-basi. Ya bahasanya itu tepat, sebutkan aja. Perkenalkan nama ini. Saya membaca artikel Anda yang berjudul ini terbit di sini, dan saya sangat tertarik dengan artikel Anda. Dan saya tahun ini melakukan penelitian bla 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 bla. Dan saya ingin atau mohon masukan Anda jika Anda memperbolehkan atau apa ya gitulah bahasa terhadap konten artikel saya. Dan saya tentu sangat senang sekali jika Anda ikut di dalam artikel saya sebagai kontributor. Udah selesai. Sebutkan, kasih artikel, kasih data ya. Udah siap. Di replay syukur. Nggak di replay atau di replay coba tapi lagi yang lain ya Pak ya. Di replay ditolak, oke, dia udah respon. Tapi kalau ditolak, baca kalimatnya pelan-pelan. Kadang dia menolak, tapi iya, saya nggak mau ikut. Tapi ya, kalau ya? Anda mau bertanya sama saya, silahkan. Nah, gitu. Oh, malah dapat review gratis ya Pak ya ceritanya jadi. Ya, sebelum kita submit artikel. Hindarin Indonesia bangetnya gitu. Indonesia tuh suka basa-basi. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak suka basa-basi. Lebih bagus to the point gitu. Siap Pak, siap. Oke, itu dia jawabannya. Berarti untuk kita Bapak Ibu, ya terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Jadi kita Bapak Ibu harus bisa merubah mindset kita nih. Jadi kalau kita ingin mengajak peneliti luar atau orang asing, kata Bapak Robi tadi, kita jangan basa-basi seperti orang Indonesia yang sangat ramah sekali ini, tapi langsung saja to the point. Apa maksud dan tujuan kita untuk mengajak orang tersebut dan apa harapan kita? Syukur-syukur di replay, nggak di replay coba lagi ya Bapak Ibu. Baik, ini ada satu lagi saya rasa pertanyaan terakhir dari kolom chat ya Bapak. Ini ada dari Bapak Ahmad Solihin, sepertinya mau menanyakan
penjelasan lebih lanjut terkait informasi mengenai letpub.com, Pak Robi. Mungkin untuk melihat ini proses publikasi pada jurnal-jurnal yang bisa dilihat dari letpub.com. Mungkin Bapak bisa memberikan tutorial lagi, mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Mohon ditanggapi. Oke, saya kasih link saja di chatting ya. Oke, silakan aja diakses Pak. itu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke bagian searching. Ya, bagian Pak. searching nanti tentukan jurnalnya apa, impact factor kah? Impact factor itu di atas Scopus ya Bapak Ibu ya. Nah, impact factor berapa? Nanti ketika Bapak Ibu sudah menentukan jurnalnya, nanti jurnal yang terbuka itu ada keterangan easy. Easy itu artinya jurnal itu mudah. Hard itu jurnal itu susah sekali. Moderate itu 50-50. Kemudian ada komentar-komentar para author yang sudah pernah submit. Nah, itu dia. Jadi silakan dicek. Saya pakai itu selalu. Dan ini ya lumayan sih terus diupdate walaupun jarang. Tapi ya rutin update-nya. Itu dia. Silakan dicek aja Bapak Ibu. Itu URL sudah saya kasih di bagian chatting. Itu dia. Pak Ahmad Solikin bisa langsung meluncur ke link tersebut, bisa langsung klik kira-kira mau melihat skop artikel kita seperti apa yang kita cari, jurnal yang sesuai, dan melihat progres artikel nantinya jika kita submit di jurnal tersebut. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya secara langsung, boleh. Saya rasa bisa 1 atau 2 penanya lagi sebagai penanya penutup. Adakah Bapak Ibu? Karena ini sebenarnya sangat baik sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak hanya sedikit sharing, tidak hanya untuk publikasi ke jurnal internasional berindeks reputasi saja sebenarnya. Kita melakukan kolaborasi dengan author di luar negeri gitu, atau peneliti di luar negeri. Beberapa jurnal-jurnal yang Sinta 2 atau Sinta 3 malahan itu sudah banyak request kepada author yang mau submit artikel ke jurnal mereka itu adalah diversity authornya dalam papernya minimal dari sini. Bahkan saya pernah temukan satu jurnal requestnya lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Tidak mau autornya itu dari orang Indonesia walaupun afiliasinya dari luar. Harus orang luar negeri, afiliasi luar negeri. Mungkin targetan jurnal tersebut itu mau submit indexing ke Scopus bisa jadi. Nah itu kan bisa jadi insight buat kita bahwa wah ternyata kolaborasi itu sangat baik dan sangat penting untuk kita sebagai periset, sebagai. Jadi tidak hanya tidak hanya sekedar untuk ujuk-ujuk ke jurnal Scopus gitu. Tapi memang satu yang saya alami, walaupun saya belum melakukan kolaborasi ke author luar negeri ya, tapi kolaborasi ke author-author yang dalam negeri saja pastinya kita bakal dapat insight baru, dapat pengalaman, dapat pemahaman baru terkait paper yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kita hanya mengerjakan paper itu sendiri ya, kita merasa ya paper kita yang benar, gitu, paper kita yang baik. Tapi kalau misalkan kita lakukan kolaborasi, secara tidak langsung author lain yang ikut serta di situ kan bakal nge-review paper kita, dan nantinya paper yang akan kita submit ke jurnal top yang memang jadi tujuan kita itu akan jauh lebih baik sebelum kita melakukan proses kolaborasi. Itu sih yang saya rasa. Apalagi kalau kita kolaborasi ke author luar negeri, pasti lebih keren lagi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya mau meminta Pak Robi untuk kasih closing statement, mungkin lebih ke motivasi kepada kami para author, karena ceritanya ini membuka pemikiran kami lah Bapak, biar tidak Indonesia banget dan bisa membuka jalan kami nanti agar dapat melakukan kolaborasi ke author atau dosen atau orang asing yang berada di luar negeri. Kita dua patah kata. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Yang paling cuma satu, Bapak Ibu itu harus sering ikut internasional seminar. Internasional seminar umumnya kalau yang konferensi itu walaupun virtual itu di luar dari Indonesia. Kalau bisa kita kirim paper. Gitu. Ya syukur-syukur accept, tapi itu bagus ketika kita kirim paper ke luar negeri.
Umi itu lebih fair dalam hal review. Karena saya yakin ketika paper kita accept, kita akan join dalam satu grup peneliti asing dan kita bisa saling berkomunikasi. Itu dia. Mungkin itu aja dari saya, Bu Rami. Terima kasih banyak Pak. Berarti Bapak Ibu kita harus naikkan grade ini untuk ikut international conference di luar negeri harus. Mumpung masih COVID nih Bapak Ibu, jadi cost untuk perpergiannya bisa dialihkan ke cost publikasi atau cost-cost yang lainnya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Robi Rahim sebagai narasumber kita hari ini benar-benar bisa memberikan pandangan baru buat kita dan bisa memberikan semangat buat kita bahwa ya memang haruslah dimulai melakukan kolaborasi kepada autor atau kepada orang di luar negeri di sana, atau peneliti asing di luar negeri di sana, supaya juga bisa menaikkan level kita sebagai dosen dan bisa juga menaikkan grade publikasi kita dan banyak hal sebenarnya kebermanfaatan yang bisa kita peroleh dari kolaborasi tersebut. Terima kasih kepada Bapak Robi atas pemaparan materinya, dan saya lihat juga di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu. Ini saya mengambil simpulan bahwa Bapak Ibu sudah sangat bersemangat dan pengen cepat-cepat melakukan kontak email ke author-author yang sedang dikejar-kejar nih, yang bisa dilihat di Google Scholar sesuai dengan kepakaran masing-masing. Mudah-mudahan proses publikasi Bapak Ibu berjalan lancar dengan kolaborasi bersama author lain di luar negeri, dan juga semoga juga Bapak Ibu ya bisa sukses lah. Ya, dan terima kasih kembali sekali lagi kepada Bapak Robi. Mungkin kita bisa berikan aplaus kepada Bapak narasumber kita secara virtual, Bapak Ibu. Ya, walaupun Bapak Robi dalam kondisi yang kurang sehat, saya bisa dengar dari suaranya yang masih terbata-bata, ya agak sulit sepertinya. Tapi masih semangat untuk memberikan materi kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator mungkin bisa menutup kegiatan kita. Tapi sebelumnya ya, mungkin Pak Mesrat ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup, karena waktu juga sudah pukul 3:30 ya. Tidak terasa sebenarnya kegiatan kita ini luar biasa. Nah, mungkin untuk kita sudahi secara formal, Bapak Ibu, saya sangat mohon sekali untuk open cam kita lakukan yang namanya foto bersama, ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain, tidak apa-apa, tidak perlu malu-malu. Kalau malu, ya. Saya saja pakai masker. Pak. Saya masukkan dulu. Iya, mungkin kasih aba-aba ya Pak ya, biar kami bisa. Ya, di layar pertama dulu. 1, 2, 3. Yes. Oke, layar kedua. Oke, layar ketiga. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu, semoga nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti kembali kegiatan kami ya. Insya Allah akan diadakan besok ya Pak ya, kegiatan lanjutan ya Pak. Tanggal 13 kalau nggak salah. 13. Oh, tanggal 13 itu hari Jumat ya? 13 hari Jumat itu. Sepertinya sebelum Jumat ada lah Pak. Tentang ini ya, buku ajar Hibah Dikti ya, hari Kamis ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pantengin informasi ya Pak. Aduh ya, tanggal hari Jumat 13 Agustus. Ya Bu Rami lah tips dan trik dalam pembuatan artikel pengabdian. Saya Pak ya, waduh, tidak terasa ya Pak ya. Ternyata sudah jadwal saya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di kegiatan FKPT berikutnya, sharing knowledge seri yang selanjutnya, yakni di tanggal 13 Agustus, tepat di hari Jumat pukul 14.00. Semoga Bapak Ibu bisa hadir kembali di kegiatan kami ini, dan semoga kegiatan yang kami selenggarakan ini benar-benar dapat memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai moderator, saya tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Sehat selalu dan sukses buat kita semua. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Bu Rahmi.